Hai, buat kamu, buat kita semua yang kemarin pada nanya tentang izin usaha yang aku tawarkan. Jadi yang pertama, kenapa sih aku menawarkan izin usaha ini? Karena banyak banget yang nanyain tentang gimana perizinan kita supaya legal lah ibaratnya ya. Nah, jadi di sini aku menawarkan yang pertama ada namanya NIB dan ada izin usaha. Izin usaha di sini yang aku tawarkan adalah izin usaha mikro dan kecil ya. Artinya dengan omset maksimal 300 juta rupiah gitu. Kalau misalnya di atas itu izin usahanya juga udah beda lagi. Nah, di sini sih aku lagi fokus untuk yang usaha mikro dan kecil ya. Karena aku juga lumayan ngertinya di situ. Nah, kalau yang pertama dulu dari NIB. NIB itu akan terdaftar nama pemilik dan usahanya apa gitu kan. Nah, dari sini juga terdaftar kalau salon atau studio kita misalkan punya kegiatannya apa. Misalkan melakukan kegiatan operasional untuk kecantikan seperti facial dan sebagainya, mani pedi, atau apakah sih seperti di sini yang kita lihat di KBLI ya, apakah di salon kita melakukan perdagangan kosmetik dan sebagainya, itu bisa didaftarkan kegiatan kita. Jadi kita punya izin operasional gitu, kegiatan kita nih kita udah minta izin nih buat kegiatan kita istilahnya gitu. Nah, kode KBLI itu apa? Kode KBLI itu adalah kode izin yang kita mau daftarkan. Jadi di sini banyak, misalkan kalau kayak di sini kan ini izin yang didaftarkan itu untuk perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya. Nah, itu ada kodenya yang 47411 ini. Dan ini setiap kegiatan berbeda-beda, which is bisa dicek di website resminya ya, website resmi dari pemerintah. Nah, untuk kalau yang bertanya apakah surat ini legal apa enggak, itu nanti di suratnya ada barcode seperti ini ya. Dan ini bisa di-scan juga di apps-nya, bisa keluar benar-benar resmi gitu, verified. Itu untuk NIB. Jadi kalau NIB itu seperti NIK, KTP kita nih, toko kita punya identitas gitu, nomor induk berusahanya kita punya. Lalu yang kedua itu adalah yang tadi ya, izin usaha mikro dan kecil. Di sini izin usaha kita apa nih? Kalau misalnya jadi dia mau pemerintah pun mau tahu gitu izin usahanya gimana, apakah di skala berapa, besar, kecil dan sebagainya. Kalau misalnya di bawah 300 juta itu namanya mikro dan kecil gitu. Jadi seperti ini kurang lebih ya prosesnya, kurang lebih 1 mingguan. Nah, untuk KBLI yang biasa digunakan salon itu aku udah cari tahu juga, tapi di sini KBLI-nya yang aku kasih ini adalah referensi ya. Jadi jangan istilahnya cuman menyerahkan ke aku. Misalkan mau request KBLI lain bisa ya. Di sini aku udah tulis beberapa KBLI yang biasa di request sama salon, seperti contohnya pendidikan swasta, pendidikan kesehatan swasta. Ini bisa untuk yang punya kursus-kursus misalkan. Ya, kursus-kursus kecantikan, pendidikan, ya. Lalu yang kedua, ini yang biasa juga digunakan di salon yang melakukan kursus ya. Di sini ada kata dan lain-lain. Ini pendidikan lainnya swasta. Ya, jadi ini juga bisa untuk kursus masuknya lain-lain itu misalnya kursus sambung bulu mata itu bisa ya. Setelah itu berikutnya ada perdagangan eceran kosmetik. Misalkan salonnya atau studionya mau jualan nih, minta izin, harus punya izinnya. Oke, kita daftarkan ya kegiatannya. Itu namanya KBLI-nya yang 47725 itu. Berikutnya ada juga yang 96112, di mana kalau salon sih pasti ini ya, karena ini perizinan untuk aktivitas salon kecantikan gitu. Sekali lagi untuk KBLI ini kalau kamu mau cek langsung di websitenya itu juga boleh. Misalkan Kak aku kurang nih, aku mau ini nih, bisa. Satu lagi nih, karena tadi ada yang buat spa juga, aku juga baru dapat klien yang mau bikin untuk spa ya. Jadi KBLI-nya itu ini nih ya, aktivitas spa itu nomor 96122, itu buat spa juga bisa ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget langsung ke japri aku aja ya. Terus apalagi yang biasa ditanya ya. Oh iya, ada juga yang tanya ini berapa lama dan apakah satu saat bisa dicabut atau sebagainya. Jawabannya adalah ini akan berlaku selama perusahaan atau salon Anda melakukan aktivitas sesuai yang didaftarkan. Artinya, misalkan nih kamu nggak
nggak apa ya, misalnya kita salon, misalkan kita salon tapi besok kita jualan komputer misalnya, ya itu udah nggak berlaku istilahnya, nggak bisa. Karena yang kita minta izin itu kan untuk aktivitas salon, bukan buat jualan elektronik istilahnya gitu. Nah kalau seperti itu mereka berhak untuk ibaratnya kayak nyabut lah atau nggak berlaku lagi gitu sih. Tapi as long kalau kita melakukan aktivitas sesuai dengan kita daftarkan, dan pastinya kalau salon dan studio itu kan nggak boleh melakukan tindakan bedah atau tindakan dokteran itu nggak boleh ya. Selama cuman salon doang, kecantikan, aman, harusnya ya nggak ada masalah juga ya. Thank you. Ini aku bikin video soalnya banyak banget yang nanya juga. Thank you ya.